Salam saudara, kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami di tempat ini dan bersama dengan saudara yang ada di rumah. Allah yang kita muliakan dari dalam hati kita. Sementara kita beribadah, ambil tempat yang baik, ambil posisi tempat duduk yang enak untuk saudara menikmati ibadah kita bersama-sama. Saudara juga bisa menggunakan headset bagi saudara yang sendiri mendengarkan atau bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saudara pastikan bahwa saudara bisa menyapa rekan-rekan yang lain di kolom chat yang tersedia. Saudara juga bisa meminta atau memberikan topik-topik doa supaya kami bisa doakan. Bisa saudara lihat di dalam kolom chat, bisa saudara lihat di kolom deskripsi supaya saudara bisa didoakan untuk hal-hal yang saudara butuhkan secara khusus. Saudara juga bisa belajar lebih lanjut dengan kami melalui link yang sudah disediakan untuk pembelajaran Injil Yohanes secara khusus tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan sukacita yang dari Tuhan beribadah bersama-sama, fokuskan perhatian pada apa yang Tuhan sudah perbuat dan apa yang Tuhan akan perbuat bagi saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita pada hari ini. Kita akan bersukacita bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tinggalkan sejenak hal-hal yang mengganggu kita, urusan-urusan kita. Kita mau sebentar fokus untuk memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita akan pujikan pujian sukacita ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Dia layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Katakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan kita kekal selamanya. Kerajaannya kekal selamanya. Dan dia layak menerima puji-pujian kita. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita fokuskan, pusatkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang sungguh baik di dalam surga yang mulia. Kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati, menyatukan suara untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan kami baik, Tuhan kami setia, Tuhan kami sudah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Di minggu terakhir di bulan November di tahun 2020 ini kami bisa katakan Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Dan layaklah lidah bibir kami memuji-muji, menyembah Tuhan, mengucapkan pengagungan bagi Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, kuasa-Mu sedang bekerja bagi kami. Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang menguatkan kami, Tuhan sedang membebaskan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang saat ini sedang memuji menyembah Tuhan, kami akan sungguh merasakan sukacita. Kami akan sungguh merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami akan terus percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Engkaulah Tuhan kami, Raja segala raja yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya.
Bapa, terima kasih, janji-Mu ya dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbicara tentang bukti yang diabaikan. Bukti yang diabaikan. Kita sudah belajar tentang 2 mujizat Yesus yang dicatat oleh Yohanes dalam Injil Yohanes, tentang Yesus yang mengatasi kualitas dan tentang Yesus yang mengatasi ruang. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang mengatasi waktu. Kita mau membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilam dan berjalan,
tetapi hari itu Sabat, hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih belajar tentang bagaimana caranya supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Alkitab menjelaskan begitu banyak mujizat yang dilakukan. Yohanes menjelaskan bahwa begitu banyak mujizat, tanda ajaib yang diperbuat Yesus yang tidak dicatat, tetapi 7 yang dicatat adalah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, hari ini kita mau belajar satu bukti yang luar biasa ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit sudah mengalami sakit penyakit itu 38 tahun lamanya. Wow. Saudara bisa bayangkan berapa lama itu waktu yang dipakai atau yang sudah dialami oleh orang yang sakit itu? 38 tahun bukan waktu yang singkat. Orang bisa sakit dalam beberapa bulan. Orang bisa semakin lemah dengan beberapa bulan ketika dia sakit. Ketika orang yang sakit 1, 2, 3 tahun, orang semakin lemah karena sakitnya itu. Bagaimana dengan orang yang 38 tahun lamanya dia sakit? Tentu penyakitnya itu telah membuat dia semakin lemah, semakin kekurangan kekuatan. Otot-otot orang yang lumpuh itu semakin lama semakin lemah untuk mengalami kesembuhan. Celakanya dia sudah 38 tahun ada di tempat di mana kesembuhan itu sangat dekat dengan dia. Dia menunggu setiap kali ada goncangan air dan dia ingin masuk ke dalamnya, tetapi hanya orang yang pertama. 38 tahun dia ada menanti-nantikan saat yang tepat untuk mengalami kesembuhan, dan dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dia selalu ketinggalan. Bahkan mungkin kita bisa bayangkan tinggal 1 meter atau tinggal 2 meter lagi dia mau mencelupkan dirinya dalam kolam itu, tetapi kemudian tiba-tiba ada saja orang yang mendahulunya, atau mungkin dia sudah hampir menjejakkan kakinya di air itu, tetapi ada saja orang yang selalu mendahulunya. Detik-detik terakhir dia mau sembuh saja pun dia batal. Waktu yang dia tunggu 38 tahun adalah masa yang begitu lama. Tidak ada satupun orang yang mengatakan, oke, silakan Bapak duluan supaya kami yang belakangan, Bapak sudah 38 tahun. Tidak ada satupun. Bahkan mungkin ketika dia sudah berjalan dan sudah mendekati air itu, ada orang yang melihat, tapi ada saja yang mendahulunya. Sepertinya orang ini benar-benar terbatas oleh waktu yang singkat
dia butuh waktu lebih untuk mencapai air itu, tetapi selalu ada saja orang yang mendahuluinya. Waktu menjadi tempat di mana dia bertarung, dan dia bisa dikatakan selalu dikalahkan oleh waktu. Saudara dan saya, bukankah kita juga sering kali mengalami keterbatasan kita oleh karena waktu? Ada masa-masa kita terlambat, ada masa-masa di mana kita benar-benar kehabisan waktu, tidak bisa mengulangi waktu. Waktu adalah bukti keterbatasan manusia. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, kamu tidak butuh sampai ke kolam itu. Bangun, angkatlah tilammu. Satu bukti yang luar biasa. Satu bukti yang membuktikan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah berkuasa atas waktu. Karena Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Manusia selalu dibatasi oleh waktu, tapi Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Hanya saja selalu ada orang yang mengabaikan tanda yang sudah begitu hebat dan luar biasa. Orang yang sembuh itu sudah begitu mengalami kegirangan, tapi para pemimpin Yahudi waktu itu, mereka justru melihat ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan Yesus. Salah menurut ukuran mereka, bukan salah menurut Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus ditentang oleh orang Yahudi berdasarkan perintah, angkatlah tilammu. Yesus mau membuktikan bahwa orang ini bukan hanya sembuh, bisa mengangkat dirinya dan berjalan, tapi orang ini bahkan memiliki kekuatan untuk mengangkat tilamnya sendiri. Membuktikan bahwa orang ini benar-benar sudah sembuh dan sudah mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tapi orang Yahudi melihat itu sebagai kesalahan. Kenapa? Karena perintah, salah satu perintah dari hukum Taurat yang kita pernah pelajari, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau boleh bekerja, tapi hari yang ke-7 engkau tidak boleh. Pada hari Sabat itu engkau tidak boleh bekerja. Kata tidak boleh bekerja itu mengalami pemahaman yang terlalu luas. Para ahli Taurat menjabarkan, menjelaskan, memberitahukan apa yang disebut dengan bekerja pada hari Sabat. Salah satunya tidak boleh mengangkat barang. Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Tuhan memang meminta bangsa Israel untuk berhenti, tapi bukan berarti bangsa Israel diciptakan untuk hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk orang Israel. Yesus menentang orang-orang yang mengatakan bahwa hari Sabat sama sekali tidak boleh melakukan sesuatu. Yesus melakukan kesembuhan pada hari yang Sabat. Orang Israel juga sebenarnya diizinkan mengangkat binatang yang masuk dalam sumur supaya jangan mati. Dia juga boleh diangkat pada hari yang ke-Sabat. Tapi itu menjadi alasan orang membenci Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana mungkin mengasihi orang, menyembuhkan orang adalah sebuah tindakan menentang hukum Tuhan. Itu karena mereka memahaminya seperti itu, mereka menafsirkannya seperti itu, mereka mengartikannya seperti itu, mereka menambahkan peraturan-peraturan untuk menjelaskan, tetapi kemudian orang lebih memikirkan dengan peraturan yang mereka buat, bukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka Yesus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan dalam ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perkataan ini bukan saja membuat mereka marah, tapi mereka lebih marah. Bukan saja membuat mereka ingin menganiaya Yesus lebih, tapi ingin membunuh Yesus. Perkataan ini seperti sebuah senjata yang ditusukkan di dalam hati orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi kala itu. Yesus seperti menyatakan pertentangan terhadap penafsiran yang salah itu secara terang-terangan, secara terbuka, dan itu menyakitkan bagi orang-orang waktu itu. Sehingga orang Yahudi bukan saja ingin menganiaya, tapi bahkan mereka menginginkan kematian Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib yang begitu hebat menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun tidak membuat orang berubah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, saya mengasihi saudara, saya mau katakan kepada saudara sekalian,
tanda-tanda ajaib sudah begitu banyak yang diperbuat oleh Yesus. Ada 7 yang dicatat. Bahkan kita bisa melihat pada generasi kita ini pun ada tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran. Orang-orang yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh. Orang-orang didoakan bersama dari satu tempat, dan di tempat yang lain Tuhan menyatakan pertolongannya. Tidak membutuhkan waktu untuk pergi ke tempat di mana orang yang sakit, bahkan dari tempat yang jauh orang bisa berdoa dan Tuhan bisa menolong. Saudara ada di rumah, tidak bersama dengan kami, tapi saudara bisa menyampaikan topik-topik doa, permohonan-permohonan doa saudara. Tuliskan di chat, tuliskan di link yang disediakan. Saudara tinggal tulis saja, kami akan membaca dan kami akan berdoa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara. Memang kita belum selalu melihat ada tanda-tanda ajaib. Memang kadang-kadang kita sulit untuk percaya akan mujizat yang Yesus lakukan. Memang kita kadang-kadang masih mengalami tantangan, kesulitan, permasalahan yang belum terselesaikan. Tapi ingatlah bahwa hal-hal yang kita alami, perbuatan-perbuatan yang kita alami dari orang-orang yang menuduh hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, serangan-serangan dari orang-orang, tidak akan membuat kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang lain boleh mengatakan apapun, tapi saudara dan saya, kita tahu bahwa Yesus adalah Yesus yang mengatasi waktu. Yesus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia biasa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa Yesus mau menunjukkan itu semua? Itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau Yesus adalah Tuhan, maka kita berbahagia karena kita bisa berdoa kepada Dia, kita bisa memohon kepada Dia, kita bisa bersama-sama berdoa. Kita berada dari tempat yang jauh, mungkin di waktu yang tidak sama, kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, mari bangun iman saudara. Saya berdoa Roh Kudus menguatkan hati saudara. Roh Kudus akan menolong saudara untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Dan saudara dengan keyakinan itu saudara bisa menyampaikan topik-topik doa. Kita bisa berdoa bersama-sama oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi saudara dan saya. Ambil kesempatan yang baik pada masa ini. Beritahukan kepada siapapun apa yang engkau mau supaya orang lain doakan. Ketika orang lain meminta supaya engkau berdoa, ambil waktu. Engkau mungkin tidak sempat mengunjungi orang itu pada saat itu. Lakukan langsung doa itu walaupun dari jarak yang jauh. Mungkin pada waktu yang tidak bersamaan dengan orang yang ada di tempat di mana orang itu sakit atau orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi ingat, Yesus adalah Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu, dan kita bersyukur karena Tuhan kita mengasihi kita. Jangan putus asa saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah. Dia telah membuktikan, Dia telah menyatakan, Dia telah memberikan tanda-tanda bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tiba gilirannya bagi kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Percayalah bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan saudara akan menerima keselamatan. Engkau akan menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Engkau bukan hanya ditolong untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi di muka bumi ini pun bahkan saudara juga ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Haleluya. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus, kami hari ini percaya bahwa kalau pada masa yang lampau Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran. Bahkan Yohanes melihat peristiwa-peristiwa terjadi di depan matanya, dan kemudian Yohanes percaya, dan kemudian Yohanes menjadi saksi memberitahukan kepada kami bahwa Dia adalah Allah, bukan manusia biasa yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi semuanya itu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami untuk percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di masa-masa sukar.
untuk percaya dan berbagi dengan saudara seiman yang lain, untuk berdoa bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Allah kami yang di surga. Terpuji Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terpuji Engkau Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Kiranya itu akan memberkati kita semua, menguatkan iman kita untuk berjalan di dalam terang firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terukir nyata dalam hidup kami. Saat ini kami akan berikan persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Kami percaya Tuhan akan memberkati persembahan kami. Tuhan juga memberkati kehidupan kami, terlebih supaya kami terus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian yang akan memberi kita kekuatan. Haleluya, bahwa Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah pertolongan kita di dalam badai hidup yang kadang menerpa kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, dan supaya ibadah kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Haleluya. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang beribadah bersama pada saat ini. Berkat Tuhan turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka ada yang sakit, kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berkekurangan, Tuhan akan tolong. Tuhan mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Tuhan, Engkau juga akan menolong mereka kalau ada hal-hal, ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Tuhan tolong beri hikmat,
Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, berikan sukacita mengatasi segala permasalahan mereka. Biarlah terjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan saudara bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.